sahabat iman, kembali lagi di channel YouTube kita. Mazmur 23 adalah bagian Alkitab yang sangat akrab di telinga kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ayat ini bukan hanya indah, tapi juga syarat makna teologis, memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang nyata. Kali ini kita akan membedah Mazmur 23 secara komprehensif, melihat 3 peran luar biasa yang dimainkan Tuhan di dalamnya. Bersama saya, Agung, dan ada teman saya, Yohanes, serta Jessica. Mari kita saksikan bersama-sama. Mari kita mulai dengan peran pertama, Tuhan sebagai gembala dan penyedia. Mazmur 23 ini diklasifikasikan sebagai mazmur perorangan yang mengekspresikan iman Daud. Inti dari mazmur ini, menurut Windy dalam artikelnya yang berjudul Studi Hermeneutik Mazmur 23, adalah keyakinan bahwa Tuhan memelihara, menuntun, dan memberkati umatnya. Frasa takkan kekurangan aku di ayat pertama secara teologis berhubungan dengan nama majemuk, yaitu Yahweh Jireh, atau Tuhan menyediakan. Lalu ketika kita membaca tentang padang berumput hijau dan air yang tenang, ini juga adalah gambaran tentang pemenuhan kebutuhan Tuhan. Dan ini diperkuat oleh ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Giulio Faut dalam artikelnya memahami Tuhan sebagai gembala menjelaskan bahwa kata Ibrani ini memiliki konotasi kuat dengan Taurat yang berfungsi menyegarkan jiwa yang mengalami kekeringan. Implikasinya bagi para pemimpin gereja atau guru pendidikan agama Katolik, seperti yang ditulis oleh Nelsi Parai dan Femia Trinovita di Voice of Harmony, adalah harus mampu memberikan istirahat dan makanan rohani bagi jemaat untuk mengalami pertumbuhan. Guru, menurut Adrianus Nababan dalam Harvester, harus menyediakan kebutuhan siswa berupa materi pelajaran yang berisi kebenaran firman Tuhan. Jadi, Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan, rohani dan jasmani. Mari kita masuk ke peran kedua, yaitu Tuhan sebagai penuntun dan pelindung. Pada ayat 3b tertulis, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Menunjukkan bahwa bimbingannya bersifat tidak berubah dan demi menjaga kasih setianya, Tuhan menuntun kita ke jalan yang adil dan menunjukkan pada tujuan yang lebih baik. Puncak perlindungan ada di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Jurnal Studi Hermeneutik Mazmur 23 mengartikan lembah kekelaman sebagai jurang yang penuh bahaya, atau bayang-bayang maut. Keberanian kita datang dari janji keselamatan. Engkau besertaku, yang terhubung dengan nama Yahweh Shammah. Dan alat perlindungannya, gada dan tongkat. Nelsi Parai dan Femian Trinovita menjelaskan bahwa gada melambangkan kekuatan, kuasa, dan wibawa Allah untuk menyerang bahaya. Sedangkan tongkat digunakan untuk menuntun dan menyelamatkan domba yang terjerumus untuk menjamin bimbingannya. Bagi guru pendidikan agama Katolik, hal ini merupakan prinsip menuntun dan melindungi. Adrianus Nababan menegaskan bahwa guru pendidikan agama Katolik harus melindungi murid dari segala seperti pergaulan sesat dan pengaruh negatif media-media yang merusak. Selain itu, mereka pun harus menuntun murid dengan lembut dari perilaku yang menyimpang. 2 peran sudah kita bahas. Mari kita tutup dengan peran 3 yang paling mulia, Tuhan sebagai rumah dan tujuan akhir. Di ayat kelima, gambaran beralih ke perjamuan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Menurut Giulio Faut, ini diartikan sebagai jaminan penghancuran musuh.
pengurapan kepala dengan minyak dan piala yang melimpah melambangkan berkat khusus dan sukacita. Lalu pada ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Mary Claire Bird menyebutkan ini berarti kasih setia Allah yang memburu pemazmur. Ini adalah inisiatif Tuhan untuk terus menjaga kita melalui perjanjiannya. Dan poin terakhir sekaligus kesimpulan dari mazmur ini, seperti yang dianalisis dalam huruf pertes, adalah aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah keyakinan soteriologis dari Daud, yaitu penggembalaan Tuhan yang dimulai di dunia memiliki tujuan akhir yang kekal. Kita akan pulang ke rumah Tuhan di surga. Prinsip praktisnya adalah kerendahan hati dan setia. Gembala harus melayani dengan sukarela dan tidak meninggalkan dombanya berjalan sendirian, meneladani Yesus Kristus yang adalah gembala agung. Sahabat iman, sungguh luar biasa. Mazmur telah membuktikan bahwa Tuhan adalah gembala yang utuh. Ia adalah penyedia yang mencukupi kebutuhan rohani kita. Ia adalah pelindung yang menuntun kita melewati setiap ancaman bahaya dalam hidup. Dan ia adalah tuan rumah yang menjamin persekutuan kita dengannya sepanjang masa. Biarlah ayat ini menjadi pegangan kita. Jika Anda terberkati, berikan like dan share ke teman-teman Anda dan subscribe agar tidak ketinggalan kajian teologi berikutnya. Sampai jumpa.